Jadi kalau berbicara tentang ISO 26000, saudara-saudara semuanya, bahwa selama ini di Indonesia sudah eh, melakukan kegiatan tentang praktek ketenaga kerjaan semenjak dilakukannya eh, apa namanya dari ISO ISO tentang ILO ya, tentang ILO International Labour Organization. Jadi kita sudah melakukan ratifikasi, kemudian kita sudah menjalankan. Kemudian berjalannya waktu, ISO 26000 juga melakukan ya, kita sudah mengadopsi, yaitu tahun 2012, di mana pada saat itu ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia juga sudah berjalan dengan baik. Nah, kemudian apa yang akan kita lihat, apa yang akan kita kerjakan, bahwa labor practices atau praktek tenaga kerjaan juga merupakan bagian dari ISO 26000. Nah, kita di sini akan melihat sebetulnya apa saja yang akan dikerjakan di dalam core subject nomor 3. Ini saudara, jadi isu praktek ketenaga kerjaan adalah arahnya akan di sini, yaitu pertama pekerja dan hubungan kerja. Yang kedua, kondisi kerja dan perlindungan sosial, dialog sosial, kesehatan dan keselamatan kerja, pengembangan SDM dan pelatihan di tempat kerja. Memang kalau kita untuk berdiskusi tentang praktek ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia, bisa menjadi satu semester dalam perkuliahan. Jadi ada bisa bagian di sumber daya manusia pertama, SDM 1, SDM 2, dan lain-lain. Karena ini waktunya 1 jam, saya akan ringkas saja yang kira-kira akan dikerjakan. Karena jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, yang kemudian ada Perpu Cipta Kerja tahun 2020, kemudian timbul demonstrasi di mana-mana, keluarlah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 yang menjadikan Perpu berubah menjadi undang-undang, dan beberapa peraturan pemerintah tentang pelaksanaan ketenagakerjaan itu sangat luar biasa luasnya. Sementara kalau kita melihat di ISO 26000, batasannya sudah jelas. Yang ada di ISO 26000 itu sendiri. Jadi ada 5 yang akan kita diskusikan di sini untuk berbagi kepada teman-teman, baik yang dari perusahaan, apakah itu di bagian CSR Officer, CSR Manager, ataupun di Human Capital. Ya, di sini setiap negara tentunya kita menyediakan kerangka hukum ya yang mengatur hubungan antar pengusaha dan pekerja. Kita lihat tadi Undang-Undang 13 2003, di mana isi di situ adalah lebih banyak menguntungkan kepada dunia pekerja, sehingga para investor merasa keberatan jika Undang-Undang 13 tahun 2003 tidak disempurnakan atau diganti supaya bisa mengundang investor itu datang ke Indonesia. Kenapa kalau Undang-Undang 13 2003 itu dijalankan? Secara substansi memang sangat menguntungkan kepada karyawan, tetapi bagi investor, bagi pengusaha, dalam tanda kutip, ada yang merasa keberatan. Sehingga kita antara dunia usaha, dunia pekerja harus memiliki simbiosis yang saling menguntungkan. Makanya ada yang disebut dengan dialog sosial ya antara karyawan dan pengusaha. Nah, apa yang kita lakukan? Tindakan dan harapan apa dalam pekerja dan hubungan kerja? Ya, kita meyakini bahwa semua pekerja tidak ada diskriminasi baik wanita pria, diakui secara sama ya. Kemudian kita juga harus menjalankan kewajiban-kewajiban hukum. Tidak boleh melanggar, tidak boleh melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan hukum itu sendiri.
Kemudian kita juga harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua pekerja. Kemudian tidak boleh melakukan pemberhentian sewenang-wenang kepada pekerja yang semuanya adalah sudah jelas berdasarkan penandatanganan di perjanjian kerja bersama PKB ataupun peraturan perusahaan. Sehingga kita tahu bahwa perusahaan yang sudah memiliki PKB, perjanjian kerja bersama, itu jauh lebih bagus dibandingkan yang baru memiliki peraturan perusahaan. Nah, di sini kita bisa kupas betapa pentingnya buku peraturan perusahaan, apakah itu bentuknya PP maupun PKB, sehingga mereka merupakan dasar pijakan hukum dalam kita bekerja di sana, saudara. Nah, selanjutnya kita melihat kepada kondisi kerja dan perlindungan sosial. Nah, kita melihat kondisi kerja meliputi ya upah, bentuk kompensasi lainnya, waktu kerja, waktu istirahat, waktu libur, dan lain-lain. Jangan sampai kita bekerja di perusahaan, cutinya dimanipulasi, kemudian cutinya dikurangi, memberikan upahnya di bawah upah minimum kabupaten atau kota. Kemudian apalagi waktu kerja lebih tetapi tidak dihitung dalam lembur. Maka itu kita harus hindari. Kondisi kerja juga sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup bekerja. Kondisinya memberikan dukungan kesehatan apa tidak? Adil harus diberikan terkait dengan kualitas kondisi kerja itu sendiri, saudara. Sehingga jaminan hukum bagi tenaga kerja juga diberikan secara fair, secara adil, tidak ada ditutup-tutupi. Jika kalau memang perusahaan memiliki PKB, PP, maka harus dibagikan kepada semua pekerja tanpa kecuali. Jangan sampai ada problem, ada masalah ini itu ternyata karyawan nggak ngerti. Pas dipanggil oleh manajer HR-nya, kamu melakukan kesalahan ini, kesalahan itu, Pak, saya nggak tahu ada nih di buku PKB dan PB-nya. Oh, tapi saya nggak dibagi, Pak, waktu tanda tangan terhadap perjanjian kerja awal saya masuk. Nah, itu artinya tidak diberikan informasi yang sama terhadap karyawan yang lainnya. Perlindungan sosial, saudara-saudara, perlindungan sosial itu tidak hanya terbatas kepada BPJS Ketenagakerjaan, BPJS yang lain, kesehatan dan lain-lain. Tetapi lebih dari itu, apakah ada juga perlindungan sosial lainnya? Banyak perusahaan yang membayar BPJS tetapi perlindungan tenaga kerjanya dilakukan dengan melalui asuransi yang lebih bagus, dengan rumah sakit rujukan, dengan klinik-klinik yang sudah melakukan MOU dengan perusahaan. Itu yang menunjukkan bahwa perusahaan memberikan CSR-nya kepada BPJS, sementara untuk kesehatan dan kesejahteraan karyawannya dilakukan melalui asuransi. Itu yang sangat penting, dan ini banyak perusahaan yang melakukan ini. Tapi tidak sedikit juga perusahaan, saya sudah bayar BPJS, ngapain lagi kita bayar asuransi? Jadi tergantung status pekerjaan itu sendiri. Biasanya kalau penanaman modal asing ya mereka akan pakai insurance ya, atau perusahaan PMDN, penanaman dalam negeri yang sudah platinum biasanya juga akan melakukan insurans kepada karyawannya. Kemudian berikutnya adalah kondisi kerja dan perlindungan sosial, masih memastikan bahwa kondisi kerja ya sesuai dengan hukum ya, peraturan nasional, menghormati ketentuan yang lebih tinggi, menyediakan kondisi kerja yang layak, dan sebagainya. Sehingga dalam bekerja itu ada kepastian. Jangan-jangan saya bekerja nanti di tengah waktu diputus, sementara keluarga saya harus menyekolahkan anaknya, istri saya sedang mengandung. Nah, itu jadi ada kepastian. Apalagi dengan status kerja PKWT ya, perjanjian kerja waktu tertentu. Tiba-tiba di tengah 1 tahun baru 6 bulan diputus. Ya udah, akhirnya menjadi STJ ya, status tak jelas.